Halo halo halo, selamat datang kembali di channel Fokusin Bola. Seperti biasa hari ini gue mau ngasih tahu tentang beritain bola pada hari ini. Tapi sebelum kita mulai, untuk sobat fokuser yang belum subscribe bisa tekan tombol merah di bawah ya. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu berita bola terupdate hanya di channel Fokusin Bola. Oke, langsung aja kita ke berita pertama di segmen beritain bola. Di berita pertama, pemain depan Paris Saint-Germain dan Prancis Kylian Mbappe ada dalam daftar target potensial Manchester United untuk musim panas mendatang. United terbuka untuk kemungkinan penambahkan pemain lain ke skuad oleh Gunnar Solskjaer di jendela transfer ini dengan klub pemegang minat di lini tengah dan posisi bek kanan menjelang batas waktu 31 Agustus. United juga sedang membangun masa depan dan berencana untuk menandatangani penyerang tengah di jendela musim panas 2022 dengan Solskjaer dan tim rekrutmen menyusun daftar opsi. Edinson Cavani diperkirakan akan meninggalkan Old Trafford pada akhir musim ini, kemungkinan kembali ke Amerika Selatan bersama Boca Juniors. Dan Solskjaer ingin menandatangani striker mapan untuk mengisi kekosongan tersebut. Mbappe adalah salah satu opsi di atas meja, bersama dengan Erling Haaland dari Borussia Dortmund, striker Tottenham Harry Kane, dan Lautaro Martinez dari Inter Milan. Manchester City telah setuju untuk tidak menghalangi jalan Aymeric Laporte jika tawaran sebesar 60 juta pound sterling datang untuk bek Spanyol berusia 27 tahun itu. Sportsmail telah diberitahu bahwa City mencapai pemahaman itu dengan pemain berusia 27 tahun itu sebelum jendela transfer musim panas. Waktu pemain Laporte terbatas untuk sebagian besar musim lalu dengan bos City Pep Guardiola memilih Ruben Dias dan John Stones sebagai pasangan bek tengah pilihannya. Juventus dan Real Madrid telah menunjukkan minat pada Laporte selama beberapa bulan terakhir, tetapi masih ada ketidakpastian apakah klub-klub top Eropa dapat membiayai kesepakatan dengan penilaian City. Guardiola telah mengakui bahwa klub memberitahu 3 atau 4 bintang yang tidak senang dengan waktu pertandingan untuk membawa tawaran dari tempat lain kepada mereka. Selanjutnya, gelandang Perancis Tanguy Ndombele mengatakan kepada Tottenham bahwa dia terbuka untuk meninggalkan klub. Pemain berusia 25 tahun itu telah mengalami masa-masa sulit di London Utara sejak kepindahannya yang memecahkan rekor klub sebesar 55 juta pound sterling dari Lyon pada tahun 2019. Menurut The Athletic, Ndombele kini telah mengambil tindakan sendiri dan mengatakan kepada klub bahwa dia terbuka untuk pergi. Tetapi Spurs mungkin kesulitan untuk menemukan pembeli sebelum jendela transfer ditutup. Pemain Perancis itu tidak tampil dalam pertandingan pramusim Spurs dan meskipun fit dan tersedia, dia dikeluarkan dari skuad melawan Manchester City minggu lalu. Berbicara menjelang pertandingan melawan mantan klubnya Wolves, manajer Tottenham Nuno Espirito Santo mengatakan dia bukan bagian dari skuad di Liga Konferensi karena dia bukan bagian dari daftar. Selanjutnya, Chelsea akan memutuskan dalam beberapa hari ke depan apakah akan membeli gelandang lain atau tidak. Dengan gelandang tengah Atletico Madrid dan Spanyol Saul Niguez dianggap sebagai kemungkinan. Menurut tweet yang dikeluarkan oleh jurnalis Italia Fabrizio Romano, Chelsea berencana untuk mengontrak seorang gelandang musim panas ini dengan Saul Niguez kemungkinan untuk The Blues. Pakaian London Barat hanya membuat 2 penandatanganan musim panas ini dalam bentuk Marcus Bettinelli yang mereka tandatangani dengan status bebas transfer, sementara mereka juga telah menandatangani Romelu Lukaku dari Inter Milan dengan rekor transfer klub senilai 97,5 juta pound sterling. Selanjutnya, Tottenham hampir mencapai kesepakatan untuk gelandang Metz dan Senegal Pape Matar Sarr. Setelah bergabung dari Akademi Generation Foot di Senegal musim panas lalu, Sarr dengan cepat membuktikan dirinya sebagai salah satu prospek muda paling cemerlang di Ligue 1 musim lalu, membuat 25 penampilan di semua kompetisi dan membantu Metz finish di papan tengah. Penampilannya dengan cepat menarik perhatian tim-tim terbesar Eropa dengan sejumlah laporan menunjukkan Manchester City, Manchester United, dan Chelsea semuanya mengejar kesepakatan senilai hampir 30 juta euro. Tetapi menurut Joris Krolboys dari RMC Sports, Spurs telah menyelinap untuk menyelesaikan kesepakatan. Selanjutnya, WSM mengincar potensi langka untuk striker Sevilla dan Belanda Luuk de Jong. The Hammers berada di pasar untuk sejumlah pemain baru meskipun mereka hanya dapat menyelesaikan kesepakatan pinjaman untuk kiper Alphonse Areola hingga saat ini. Kurangnya aktivitas transfer klub bukan karena ingin mencoba, tetapi manajer David Moyes sangat ingin merekrut striker dan bek tengah terlebih dahulu. Tetapi dia juga ingin mengisi skuadnya saat klub bersiap untuk penjelajah ke Liga Eropa musim ini. Selanjutnya, gelandang Jerman Leon Goretzka akan mengakhiri spekulasi yang mengaitkannya dengan kepindahannya ke Manchester United dengan menandatangani kontrak baru di Bayern Munchen. Leon Goretzka telah menyetujui kontrak baru dengan Bayern Munchen. Goal dan Spox dapat mengonfirmasi dengan pemain nasional Jerman itu akan mengakhiri pembicaraan keluar yang tidak diinginkan di Allianz Arena. Dengan pertanyaan yang diajukan tentang masa depan pemain internasional Jerman itu, karena kontrak saat ini akan berakhir pada 2022. Spekulasi telah menunjukkan bahwa raksasa Liga Primer Manchester United termasuk di antara banyak pelamarnya. Namun, kontrak baru telah disepakati antara Goretzka dan Bayern Munchen.
Selanjutnya, Sheffield United menghadapi persaingan dari klub Serie A Atlanta untuk kesepakatan pinjaman untuk Manchester United dan pemain sayap Pantai Gading Amad Diallo. Hanya 3 kali tampil di babak kedua Premier League, 4 di Liga Eropa dan ruang yang masih bisa menipis. Hanya 3 kali tampil di babak kedua Premier League, 4 di Liga Eropa dan ruang yang masih bisa menipis. Menurut apa yang telah dipelajari dari TotoAtlanta.com, Gasper ini akan meminta kembalinya Amad Diallo dengan status pinjaman ke Bergamo sebagai operasi menit terakhir, ditembak langsung pada Januari di Manchester United. Terus ingin memberi talenta muda waktu bermain dan kontinuitas yang sulit dipertahankan di United saat ini. Ini sebenarnya hipotesis kembali ke Atlanta, tapi Manchester United ingin klausul kehadiran dijamin untuk pemain. Di berita selanjutnya, Manchester United sedang dalam pembicaraan dengan agen gelandang Prancis berusia 21 tahun dari Monaco, Aurelien Tchouaméni, mengenai kepindahan musim panas ini. Tchouaméni telah diprediksi dikaitkan dengan United karena ada konsensus bahwa klub membutuhkan gelandang bertahan yang lebih muda dengan Nemanja Matic yang berusia 33 tahun, satu-satunya spesialis di klub. United juga telah meningkatkan fokus mereka di pasar Prancis dalam beberapa tahun terakhir, yang mengakibatkan mereka dikaitkan dengan beberapa pemain yang berbasis di Ligue 1. Selanjutnya, bek kiri Inggris berusia 20 tahun Manchester United Brandon Williams dilaporkan menjalani tes medis di Norwich pada hari Jumat. Football Insider mengungkapkan bahwa Canaries telah menangkis Southampton dan Newcastle United untuk menyetujui kesepakatan pinjaman untuk bek kiri. Dia telah menuju ke Norwich City untuk menjalankan tes medis dan menyelesaikan pinjaman selama 1 tahun musim yang diharapkan akan ditandatangani malam ini. Manchester United telah memberi pemain berusia 20 tahun itu lampu hijau untuk pergi dengan Alex Telles kembali dari cedera. Pemain asal Brazil itu melewatkan awal musim karena cedera pergelangan kaki. Di berita terakhir, Arsenal resmi mendatangkan 2 pemain baru sekaligus, yaitu Martin Odegaard dan Ramsdale. Pemain internasional Norwegia Odegaard bergabung dengan The Gunners dengan status pinjaman pada Januari dan telah membuat kepindahan tersebut menjadi permanen dengan harga sekitar 30 juta pound sterling. Kesepakatan untuk Ramsdale bernilai 24 juta pound sterling ditambah tambahan 6 juta pound sterling lebih lanjut. Dia tersedia untuk kunjungan dari Chelsea pada hari Minggu, tetapi Odegaard absen saat dia menunggu izin visanya. Mantan pemain Bournemouth yang membuat 38 penampilan Liga Premier untuk Blades musim lalu, sebelumnya dimasukkan dalam skuad Inggris untuk Euro 2020, akan bergabung dengan Berlino dan Runar Alex Runarsson sebagai penjaga gawang Arsenal. Penandatanganannya diumumkan oleh The Gunners setelah konfirmasi sebelumnya pada hari Jumat tentang Odegaard bergabung dengan klub. Buat kalian nih, para fans MU, mending Haaland atau Mbappe ya, kira-kira yang bisa gantiin Cavani? Atau MU harus stay untuk ngembangin Greenwood aja nih? Yuk kita ngobrol di kolom komen tentang beritaan bola hari ini. Dan jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe ke channel Fokusin Bola ya. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya untuk tahu berita terupdate mengenai dunia bola. Gue Mr. Fokusin pamit undur diri dulu, stay safe and bye-bye.